Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Dwipa dan teman saya, Muhammad Fauzi. kami dari kelompok 2 akan berdiskusi terkait permasalahan dan benchmark-nya di kantor lain. Nah, kami di sini akan mengidentifikasi permasalahan pada kantor KPPBC TMPC Kendari. Nah, beberapa permasalahan yang ditemui di kantor KPPBC Kendari yaitu yang pertama itu ruangan kerja yang terbatas. Nah, sebenarnya kantor BC Kendari ini memiliki 4 seksi dan 1 subbagian, yaitu subbagian umum. Nah, pada kondisi yang sekarang ini terdapat seksi yang ruangannya bercampur, yaitu seksi kepatuhan internal dan layanan informasi serta seksi perbendaraan. Ruangan tersebut juga tidak memiliki meja kerja yang cukup sehingga beberapa pegawai saat melaksanakan kerjanya mengerjakan di ruang pelayanan. Yang kedua yaitu terkait keterbatasan jumlah printer. Kantor BC Kendari sebenarnya punya 5 printer HP LaserJet dan 10 printer biasa. Printer ini tersebar di berbagai seksi yaitu subbagian umum, memiliki 2 printer LaserJet dan 3 printer biasa. Seksi PKCDT memiliki 1 printer LaserJet dan 2 printer biasa. Seksi Kipli memiliki 1 printer biasa dan 1 printer LaserJet. Seksi Perben 1 printer biasa dan seksi P2 memiliki 1 printer LaserJet dan 3 printer biasa. Namun pada faktanya dari 5 printer HP LaserJet tersebut hanya 1 yang bisa digunakan, yaitu yang ada di subbagian umum. Selain itu, untuk seksi PKCDT dan seksi P2 yang masih memerlukan dokumen cetak cukup banyak, memiliki permasalahan kekurangan printer, sehingga terkadang mereka itu harus menumpang di seksi lain hanya untuk mencetak komputer. Tentu hal ini menambah waktu pelayanan. Nah, yang ketiga ini, tidak semua seksi pada subbagian memiliki penyimpanan cloud. Saat ini penyimpanan cloud merupakan sebuah kebutuhan, dikarenakan data yang disimpan dapat dilihat di mana saja dan memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menyimpan di komputer atau ke dalam hard disk eksternal. Namun kondisi di kantor Kendari itu cuman subbagian umum yang belum memiliki penyimpanan cloud. Padahal mulai September ini direncanakan kantor BC Kendari memulai penerapan FWS, tapi masih FWS yang semi permanen sih. Nah, yang keempat itu kecepatan jaringan internet yang lambat. Jadi di kantor saya itu, di kantor BC Kendari itu jaringan internetnya lambat, terutama pas nge-zoom. Pas nge-zoom acara P2KP itu biasanya kehambat. Jadi kebanyakan pegawai itu kalau ada acara P2KP itu mematikan kameranya. Jadi nggak tahu gitu mereka memperhatikan atau nggak memperhatikan gitu. Nah, kalau di kantormu kira-kira ada permasalahan yang kayak gitu juga nggak sih? Oke. Jadi untuk benchmarking ini kan objek yang dijadikan benchmark itu kan kantorku ya, kantor Direktorat Jenderal. Iya. Nah, terus isu-isu yang dibahas tadi itu kan lebih ke tentang sarana prasarana gitu ya. Iya. Sebenarnya di kantorku pun juga ada sih isu-isu tentang sarana dan prasarana itu. Tapi ya alhamdulillahnya masih bisa diatasi dengan alternatif yang lain. Contohnya ini yang tentang keterbatasan ruang kerja itu ya. Iya. Nah, itu. Jadi kan Kok di aku kantormu gimana tuh? sedikit cerita ya. Kalau aku kan penempatannya di bagian umum. Di Hmm. bagian umum itu ada 1 lantai, ada 2 seksinya. Nah, sebenarnya kalau dilihat secara ukuran itu tuh ruangannya luas, tapi dulu ketika awal-awal aku masuk itu
ruangannya tuh kelihatan sempit gitu loh. Nah, untuk mengatasi itu tuh kami mencoba merubah layout meja kursinya. Jadi meja kursinya itu dijadikan satu, terus ya itulah mirip-mirip FBS gitu. Jadi awalnya ada meja banyak, ada sekat-sekatnya. Itu kan makan ruang ya, makan ruang itu. Iya, makan ruang itu. Makan ruang. Terus akhirnya dikumpulin jadi satu, dan di pinggir-pinggirnya itu ada kursi-kursinya. Jadi Hmm. meja di situ jadi apa ya, bisa buat kumpul-kumpul bareng, bisa buat diskusi, terus bisa buat ya buat kolaborasi gitu sih. Terus Oh, gimana Chris? kalau kondisi kantorku kayak gini sih, Ji. Bentar, saya share screen dulu. Oke, oke. Share screen. Masih di disable host ininya, Oh, share oh iya, screen-nya. sorry. Udah Chris. Oke. Nah, ini Itu meja-mejanya masih ada sekat gitu ya Chris ya? ya mejanya masih ada sekat-sekat gitu. Kalau Masih kelihatan kan ya? iya, iya. Di situ pegawai ada dedicated seat gitu ya berarti ya. Yang duduk di situ itu pegawai itu, orang itu aja gitu atau gimana, Chris? Eh, iya, kalau selama ini masih kayak gitu sih. Rencana bulan bulan September ini mulai mau disosialisasiin terkait FWS itu. Tapi ya pada faktanya agak susah merealisasikannya kalau di kantorku. Karena tadi itu pegawai itu masih belum ada penyimpanan cloud itu di tab seksi gitu. Oh iya, iya benar. Nah, itu sih. Aku izin share screen ya coba ya. Ya, yang itu oke. Eh, Bentar. Terus stop dulu. ini udah kelihatan ya Chris ya? Oh iya, udah kelihatan sih. Nah dulu ini tuh di sepanjang sini kayak letter U gitu sih dulu. Mejanya itu ada Hmm. terus ada banyak berkas gitu. Nah sekarang digabung kayak gini. Jadi tempat duduknya ada di pinggir-pinggir. Jadi yang ukurannya luas jadi kelihatan makin luas juga. Oh iya, jadi kelihatan makin luas. Iya. Terus di sini juga kadang bisa buat kolaborasi atau untuk rapat-rapat kecil gitu sih. Karena kan kalau misalkan apa ya, intensitas kita untuk sering berkolaborasi gitu kan apa ya, kayak istilahnya lebih banyak komunikasi, terus nanti pencapaian tujuan organisasi juga bisa lebih tercapai gitu ya mungkin ya. Iya sih. Bagus sih sebenarnya konsepnya kayak gitu. Ini juga ya cuman mindah-mindahin barang gitu sih, kita nggak beli peralatan-peralatan apa gitu. Mungkin nanti bisa Oh iya. diterapkan gitu ya Chris ya di tempatmu ya Oh Chris. iya. Iya sih, bisa nih diterapin. Bagus. Jadi contoh. Iya. Iya, lanjut ke yang selanjutnya ya dia. Eh, Oh iya, tadi masih di kamu deh ya benchmark-nya ya, terkait kantormu. tadi itu terkait ini ya, mesin printer ya. Iya, mesin printer di kantorku itu susah. Itu ada printer yang laser jet itu, jadi permasalahannya di Kendari ini nggak ada yang bisa ngebenerin. Oh, Jadi ya terbengkalai gitu. kalau mau dijual juga itu bisa nggak ya Chris ya? Kalau dijual, kalau ininya perolehannya tahun 2017 sih masalahnya. Oh, Masih kurang kurang 1 tahun lagi untuk dijual. iya sih. Kalau kalau di Kalau hmm, kalau benchmarknya gimana? di tempatku itu sebenarnya
jumlah printernya juga nggak banyak ya. Tapi Hmm. tergantung sama dokumen yang dibuat ya. Misalkan Iya. dokumen yang dibuat di kantormu kan mungkin banyak ya. Sedangkan Iya, masih banyak. masih banyak. Sedangkan dokumen fisik yang dibuat di kantorku tuh eh, ya nggak terlalu banyak gitu sekarang. Hmm. Tiap tiap lantai itu biasanya cuma ada satu gitu. Tiap lantai. Terus Satu. apa ya? Oh ya, kalau di tempatku itu printer itu sewa sih. Jadi kita nggak Oh, saya. mengeluarkan banyak uang gitu. Kalau di sana Oh, kita iya. nggak Kris sewa gitu. Kalau di Kendari sendiri pernah sih katanya mau diusulin sewa, tapi karena melihat jumlah printer kita yang banyak, Banyak. jadi ya itu sewanya kayak di drop gitu dari pusat Oh, kayaknya itu. pun printernya nggak bisa digunakan gitu ya. Iya, printernya juga nggak bisa digunain, mau gimana gitu kan. Tapi yang usulan sewa itu mungkin tahun ini mau diajuin lagi sih kayak sesuai kantormu tadi. Iya, keren kan. Bagus sih sebenarnya. Iya. Selain itu kan kalau sewa kan kita nggak perlu repot-repot sih nyari tonernya gitu kan kalau Iya, benar-benar habis. Terus kalau rusak nggak perlu repot-repot bawa benerin, ke tempat servisin servis gitu. gitu kan ya. Iya, Bener kan kita ya tinggal kalau ngehubungin penyedianya gitu kan ya. iya tinggal pakai doang kan ya kalau servis mah. Oh iya sih gitu. Ya beginilah kantor daerah. Ya nggak apa-apa, Chris. Iya. Terus lanjut lagi yang tadi masalah cloud system itu Masa iya, iya. Kalau apa ya? di tempatmu gimana tuh, Ji? Kalau di tempatku itu ada FTP gitu. Jadi nanti FTP-nya itu diaksesnya pakai jaringan Kemenq gitu. Jadi kita nggak bisa asal itu. Terus kita juga ada ini sih buat login di situ di FTP-nya itu Hmm. harus pakai username sama password gitu. Kalau di sana ada FTP gitu nggak, Chris? Nggak ada sih, aku malah barusan denger ini. Itu Oh, dari Kemenq atau emang dari dari DJA sendiri? kalau itu dari DJA sendiri sih. Oh, berarti inovasinya ya? Iya, iya mungkin itu salah satunya ya. Terus Ya, salah satu. dulu itu waktu aku PKL di KPPN pinjaman hibah itu juga ada Hmm. FTP itu sih. Kayaknya setiap kantor mungkin ini ya disediakan FTP gitu ya. Mungkin sih kalau di tempat Iya. lain, tapi kalau di setauku ya di kantorku itu masih pakai Dropbox gitu. Oh, Ya, itu jadi kadang kalau mau diterapin kayak FWS itu ya itu yang jadi hambatan. tambatannya itu ya. Iya, Sinyal internet juga, internet kantor juga iya sinyal tanda. sinyal sinyal internet juga parah banget itu di kantor. Padahal Oh iya itu Hah? yang FTP tadi itu ini ya. Berarti semua pegawai dapat akses. Iya, itu semua pegawai bisa dapat akses. Itu nyimpennya di server yang ada di kantor sih itu. Oh, gitu. Iya. Boleh juga. Tapi kalau nyimpen-nyimpen dokumen gitu sebenarnya kalau di kami ya, aku aku Hmm. PPBMN, pengadaan dan pengelolaan BMN. Itu Oh nggak iya. nggak semuanya disimpan di FTP sih. Kadang kadang tuh kami juga nyimpennya di Google Drive gitu karena lebih mudah sih aksesnya. Cuman di Hmm. Google Drive itu juga tetap dikasih password gitu sih, biar nggak bisa diakses orang-orang luar. Oh iya sih, gitu sih sebenarnya sih. Kalau kalau di kantor BC dokumennya rahasia-rahasia gitu ya. Kalau dokumennya sebenarnya dokumen rahasianya tuh kayak PIB, PEB gitu ya, dokumen rahasia itu sebenarnya. Tapi karena di kantorku itu ada keterbatasan ruang arsip, jadi Hmm. ditaruhnya di ruang seksinya masing-masing gitu, di ruang seksi. Jadi kayak tercecer gitu. Itu sih. Kalau di kantormu gimana tuh, Ji? Kalau masalah Kalau arsip itu arsip-arsip. arsip-arsip ini kami juga pusing sih. Arsip-arsip kertas itu. Oh, Terutama yang tapi arsip-arsip yang tahun-tahun kemarin gitu ya. Kalau yang mulai tahun 2021 ini mulai dirapiin-rapiin lagi. hmm,
Berarti kalau arsip itu di tempatmu ada penyimpanannya tersendiri ya, ruangan gitu? Kalau kalau mulai tahun Atau di, dan di jadi tiap tiap di setiap ruangan itu hanya arsip aktif aja yang di ruangan itu. Jadi arsip aktif tahun berjalan. Tahun-tahun sebelumnya pindahin gitu sih. Oh, berarti kayak arsip yang tersimpannya kayak cuman arsip tahun 2021 gitu. Yang Iya, 2020 dipindah ke gudang gitu ya. iya Oh. jadi mekanismenya kan yang di lantai itu arsip aktif. Terus arsip itu kan Hmm. ada masanya ya, masa berlakunya. Nah, yang Iya ada makanya. yang masih ada itu tetap disimpan gitu sih. Kalau yang udah nggak berlaku atau udah inaktif ya, itu diserahin ke sekjen gitu sih. Mungkin karena deket juga gitu. Kalau Oh iya. yang di kantor daerah mungkin arsip-arsip yang udah inaktif itu dihapuskan gitu ya mungkin ya. Eh, kalau arsip itu yang disimpan di kantor itu masih 2 tahun, 2 atau 5 tahun gitu, Hmm. 5 tahun sebelumnya, T-5. Nah itu disimpannya masih di kantor sih. Terus di kantor juga kan karena keterbatasan ruangan tadi, jadi nyimpennya masih sembarangan gitu. Aku juga waktu pas OJT kemarin juga ini sih ngadepin permasalahan di arsip itu pas seksi KI mau minjem dokumen, nah itu nyarinya susah. Nyaris. Jadi Aku ya, juga ada ya karena pengalaman sih, susah nyari dokumen. berceceran kayak gitu. Hmm. Karena ininya belum sebagus itu. Iya sih sih gitu ya. Kira-kira gimana tuh sih? Kalau dari aku kayaknya yang di tempat kamu itu yang bisa diterapin itu ada beberapa sih. Yang kayak pertama tadi tentang perubahan layout kursi pegawai ya. Oh iya. Nah itu menurutku sarannya bagus sih, tapi ya ini sarannya bagus. Karena kan sekarang ini kan bukan zamannya lagi kan kayak punya komputer masing-masing gitu. Terus Iya, yang disekat-sekat gitu kan. Karena kan sekarang ini semuanya bersinergi untuk mencapai satu tujuan bersama gitu kan. iya benar-benar. Jadi kalau disekat-sekat gitu istilahnya kayak individu banget gitu kan. Iya, Masih iya. Jadi ada batasan individu. gitu ya. Kayak sistem kerja zaman dulu banget lah gitu kan. Benar banget. Ya, terus yang kedua tadi itu untuk mengatasi kekurangan printer tadi, mungkin bisa diterapinya ya kayak tempatmu tadi, Hmm. cara sewa kan karena mudah juga kan ininya kan, kita nggak mikirin perawatan, nggak mikirin toner segala macam. Tahu ntar kalau bisa ntar aku minta ini deh kontaknya kalau tahu. Karena bisa Yang diterapin. Kendari ya. PBMN. Iya, pas banget ya. Iya, Pengelolaan barang milik negara. Ya, aku juga di kantor juga ngurusin BMN juga ngurus sih. BUMN juga. Oh, alah. Iya, ngurusin Pas juga. lah. Iya sih. Terus yang ketiga itu dokumen berbasis cloud. Mungkin kalau yang berbasis cloud ini yang bisa diterapin di kantorku itu mungkin yang Google Drive tadi itu ya. Hmm. Google Drive atau Dropbox gitu ya. Kan karena enak juga tuh. Dropbox Kemenkeu ya kalau nggak salah ya. Enggak sih kalau di kantorku nyewa nyewa Dropbox. Oh sih, wah. Iya, Jadi kalau pernah sewa gitu nyoba. juga udah aman juga ya berarti ya. Isu keamanannya juga kuat ya. Iya, iya, isu Keren keamanan sih. juga sih ada. Pernah nyobain Dropbox temanku itu nggak bisa diakses, jadi lebih memilih sewa. Sewa. Iya sih. Iya, Yang penting keamanan itu ya kalau nyimpen data di cloud gitu ya. iya, keamanannya itu yang pertama. Masalahnya kan data di BC kan kebanyakan data perusahaan gitu, Iya. kayak data harga barang, terus NPWP mereka, NIK mereka, nomor induk perusahaannya gitu. Kan itu bahaya tuh kalau kesebar tuh. Kesebar iya Bisa benar. BC yang dituntut. Jadi ya, ya Iya. keamanan dan kenyamanan penyimpanan tadi itu yang utama sih.
Terus yang tadi kayaknya di terakhir tadi kita bahas masalah arsip ya. Arsip di kantor gue masih acak-acak. Di sana arsip yang tahun berjalan gimana, Chris? Udah mulai disusun dirapikan gitu ya? Hmm, iya sih kalau di sini arsip tahun berjalan itu kayak yang paling dominan tuh PIB. Dokumen PIB itu setahun itu bisa 1.000 atau 2.000 dokumen gitu. Banyak. Dokumen PIB. Jadi cuman dikumpulin ditumpuk di satu ruangan, dan itu ruangannya ruangan kepala seksi gitu karena nggak ada ruangan lagi. Itu jadi cuman ditumpuk 5 gitu, atau ditumpuk berapa ya per bulan, Hmm. ditumpuk per bulan, tumpuk tumpuk gitu, terus dirapiahin, terus dianuin, dah disimpan gitu aja. Kalau dokumennya itu digitalkan gitu bisa nggak ya? Maksudnya nggak perlu cetak kertas gitu? Atau masih belum memungkinkan? eh Kayaknya kalau dari fasilitas masih belum dimungkinkan sih. Iya, Iya sih. kalau itu. Kok di tempatmu tadi udah ada ini ya, di apa, udah pengelolaan arsipnya udah bagus ya. Belum bagus Bisa sih jadi tempat. Kalau sudah lebih selangkah. nggak juga sama sebenarnya. Kalau arsip dalam bentuk kertas gitu kami tetap ada sih kayak berkas-berkas pengadaan itu. Cuman setiap ada Oh iya. juga dijadikan satu, dimasukkan ke lemari gitu juga sih. Sama sih. Oh, Mm-mm. oke oke. Terus sama di scan gitu sih kalau misalkan udah selesai. Karena misalkan nanti kan nantinya ada apa ya kayak permintaan data atau dokumen dari BPK gitu, jadi kita udah siap gitu sih. Iya, udah gampang ya jadi ya, nggak Iya, tinggal nyari-nyari. perlu ngubek-ngubek yang Nah, lain. benar-benar. Iya, itu. Jadi Kayaknya udah ini ya. Jadi gimana jadinya? kayaknya kesimpulannya tuh Jadi ini ya, kesimpulannya salah gimana nih? salah satu cara apa ya, salah satu cara Satker untuk melayani stakeholder dengan memuaskan itu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai juga ya buat para pegawainya. Benar nggak sih? Iya, jadi iya bener. Jadi kan dengan sarana dan prasarana yang memadai, jadi satker itu jadi lebih pegawai itu jadi lebih cepat, bisa lebih cepat kerjanya dan lebih semangat. Iya, Kayak benar. kayak misal kita kerja gitu, komputernya sering ngadat, printernya sering ngadat, otomatis bakalan ngapain sih Kesel gitu ya. ngadat Apalagi mulu. wifi-nya juga. Iya, wifi-nya nggak cepet lola itu bahasanya. Iya, jadi ya itu, Gitu. sehingga ya, jadi kalau sarana prasarananya bagus, jadi tujuan organisasinya itu bisa tercapai dengan optimal ya. Iya benar Bang Chris. Ya, ya udah sih Ji, Berarti gitu aja Ji. ya Iya, semoga benchmarking ini juga memberikan manfaat ya dan hal-hal yang positif iya, kita bisa iya sih ini. bisa diterapin di kantor kita. Iya, bagus sih ini, kita kan bertukar pikiran tuh, apa yang di kantorku buruk mungkin di kantormu udah jadi lebih baik. Jadi bisa mengambil contoh dari kantormu itu. Oke. Kapan-kapan kita juga tukar pikiran lagi ya di balik posisinya. Oke. Oke, siap. Kebetulan aku juga kan dari PBMN ini Iya benar. ngurusin BMN juga. Terus Hmm, tiap tahun kan pasti ada RKBMN, boleh mungkin. siap. Oke, siap. Makasih, Ji. Oke, makasih juga Chris. Oke, mantap.